Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang saya ucapkan di acara webinar How to Deal with Inner Child yang diselenggarakan oleh komunitas Deliut. Dan perkenalkan, saya Ayu Sukma Adini Putri. Saya merupakan siswa SMPK 2 Harapan, sekaligus member of Deliut Community, dan saya selaku MC pada acara webinar hari ini. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai komunitas Deliut. Jadi Deliut ini merupakan sebuah komunitas remaja yang berfokus pada lingkungan dan juga kesehatan mental teman-teman. Dan tepat pada tanggal 23 April 2021 kemarin, Deliut ini telah merayakan ulang tahunnya yang pertama. Maka dari itu saya tidak lupa untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Deliut yang ke-1 tahun. Semoga Deliut ini semakin sukses, semakin dikenal orang banyak, khususnya remaja, sehingga nantinya dapat menciptakan remaja yang peduli lingkungan serta kesehatan mental. Pradnian Rarasati Mudita, sarjana psikolog, karena sudah bersedia menjadi narasumber kami pada hari ini. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh kakak-kakak alumni Admin Deliut yang sudah berkenan hadir pada acara webinar hari ini dan sudah dapat meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar hari ini. Baik teman-teman semua, marilah kita baik, berdoa selesai. Baik teman-teman semua, sebelum webinar dimulai, izinkan saya untuk membacakan peraturan webinar terlebih dahulu. Peraturan webinar. Peserta diharapkan untuk menyalakan fitur kamera selama webinar berlangsung dengan menggunakan background yang sudah ditentukan oleh panitia, tetapi hal ini tidak wajib. Peserta diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon selama webinar berlangsung, kecuali pada saat sesi Q&A yang dimulai oleh moderator. Peserta webinar diharapkan join dengan nama asli, bukan dengan nama samaran ataupun nama perangkat. Jika panitia tidak mengenali identitas peserta dan tidak sesuai dengan form registrasi, maka panitia berhak untuk mengeluarkan peserta dari meeting room. Peserta diharapkan untuk tidak keluar masuk meeting room saat webinar berlangsung karena kehadiran dan durasi setiap peserta akan direkam di Zoom meeting. Seluruh peserta webinar diharapkan dapat mengikuti webinar dari awal hingga akhir dengan tertib. Nah, itulah tadi teman-teman peraturan webinar. Saya harap semua teman-teman bisa mematuhinya sehingga nanti kita bisa melaksanakan webinar ini dengan nyaman dan juga dengan tertib. Baik teman-teman semua, sebentar lagi akan dikumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Seluruh peserta diharapkan untuk mengikuti dari tempatnya masing-masing dengan sikap yang sempurna dan tanpa mengaktifkan mikrofon dan juga fitur kamera demi kenyamanan bersama. Seluruh peserta diharapkan untuk menonaktifkan kamera ya teman-teman demi kenyamanan bersama agar tidak terjadi kendala lagi seperti itu.
Baik teman-teman semua, sebentar lagi kita akan menyaksikan video kesan pesan dan juga ucapan selamat ulang tahun dari kakak-kakak alumni Admin Deliut. Selamat menyaksikan. Deliut yang ke-1 tahun. Harapan saya komunitas ini bisa lebih berkembang, aktif dan dapat berkolaborasi dengan komunitas lain yang sevisi dan semisi. Yang kedua, aku ucapkan thank you so much untuk kalian yang udah sungguh-sungguh dalam meraih ilmu yang aku sampaikan materinya pada waktu itu. Senang banget bisa menjalin relasi pertemanan dengan kalian waktu aku masih jadi admin dulu ya. Dan sekarang saya serahkan kepada admin baru. Selamat menjalankan tugas baru dan tetap semangat guys. Thank you. Halo Yuders, perkenalkan saya Muhammad Fadli. Kesan saya selama di Deliut adalah saya belajar banyak hal baru, bertemu dengan orang-orang baru, membuat saya terpacu untuk menjadi lebih baik. Di sini, saya berhasil melampaui batasan-batasan dalam diri saya. Semua itu karena optimisme, semangat, keyakinan, serta harapan dari seluruh pihak yang bekerja keras untuk Deliut. Harapan saya untuk Deliut adalah semoga Deliut dapat berkembang dan dapat menjadi wadah bagi anak-anak muda yang ingin meraih kesuksesan serta impian mereka. Selamat ulang tahun, Deliut! Hai, nama Anita. Kesan aku selama di Deliut, aku sangat senang banget berada di Deliut. Jujur aja, aku merasa bangga pernah ada di sana dan pernah menjadi adminnya. Karena di sana juga anggota-anggotanya satu sepemikiran, kalau kita sharing pasti kayak nyambung gitu kan. Nah, dan juga admin-adminnya sering memberikan hal-hal yang menarik seperti game, materi, itu juga membuat kita jadi lebih berkembang gitu. Sebenarnya banyak banget kesan-kesan aku selama di Deliut, tapi mungkin ini nggak bakal cukup, jadi ya segitu aja. Oh ya, selamat ulang tahun ya. Harapan aku untuk Deliut, semoga Deliut lebih berkembang lagi dan juga bisa membuat serta men-sharing banyak hal kepada remaja-remaja yang ada di Indonesia, khususnya yang anggota-anggota yang ada di Deliut. Juga untuk pesan-pesanku, banyakin buat acara-acara yang seperti ini. Aku gak bisa banyak-banyak kasih pesan dan harapan karena Deliut sekarang sudah jauh lebih berkembang dan aku sangat bangga dan sangat senang dengan hal itu. Dan yang terakhir kali, selamat ulang tahun Deliut! Hai teman-teman di Deliut, aku Hasya. Aku senang udah pernah jadi salah satu admin di Deliut. Oh iya, selamat ulang tahun untuk Deliut yang ke-1 tahun. Semoga lebih maju, berkembang, semakin produktif, sering sharing isu-isu yang penting seperti mental health, krisis iklim, dan lain-lain. Ini aja yang bisa aku sampaikan. Makasih. Halo, Assalamualaikum, saya Rohma. Sebelumnya, saya bersyukur pernah memiliki kesempatan menjadi admin di bagian sharing. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Deliut. Saya harap kedepannya Deliut bisa menjadi komunitas yang lebih luas. Saya juga berharap Deliut kedepannya bisa mencetak generasi muda Indonesia yang inspiratif dan kreatif, serta bisa memberi kesan positif bagi masyarakat luar. Merupakan suatu kehormatan bagi saya bisa memeriahkan acara ulang tahun Deliut yang pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Indri, Kak Fadli, Kak Anggita, Kak Asia, dan juga Kak Roma. Tadi super duper keren sekali ya teman-teman. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada kakak alumni admin Deliut kita. Oke. Baik teman-teman semua, teman-teman sudah boleh ya untuk mengaktifkan fitur kameranya lagi. Nah, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana event Deliut kali ini, yaitu Kakak Devika Ramadhani. Kepada Kakak Devika Ramadhani, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan banyak nikmatannya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan yang saya harap sehat semua, meskipun tidak secara langsung bertemu. Yang terhormat Ketua Komunitas Deliut Kak Yohana Valentina Reva, serta seluruh alumnus, admin Deliut, dan para panitia kegiatan Open Hearted and Welcoming yang saya banggakan. Yang terhormat Kak Putu Gesa Pratnya Rasti Mudita Sajani Psikologi, selaku narasumber webinar hari ini. Yang terhormat Kak Wiki Tinirantari selaku SPV Promosi dari Ines Cosmetics. Dan tak lupa juga para peserta webinar yang tidak dapat saya sebut satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mengisi sambutan sebagai Ketua Panitia Pelaksana. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah bekerja keras dan meluangkan waktu demi berlangsungnya kegiatan ini. Terima kasih kepada Ines Cosmetics selaku sponsor dan seluruh media partner yang bersedia membantu kelancaran webinar. Selanjutnya saya juga berterima kasih kepada para peserta lomba yang sudah ikut berpartisipasi pada kegiatan ini. Terakhir, terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada webinar How to Deal with Inner Child dalam rangka memeriahkan ulang tahun Deliut yang pertama. Melalui webinar yang diadakan Deliut bertemakan kesehatan mental dengan judul How to Deal with Inner Child, saya mewakili seluruh panitia berharap agar masyarakat lebih sadar mengenai pentingnya kehidupan masa kecil yang eksistensinya sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian kita. Karena memahami inner child merupakan langkah awal seseorang untuk memiliki kesehatan yang terjaga. Selain itu, seperti yang kita ketahui bersama, Deliut juga mengadakan lomba TED Talk dan desain poster, di mana melalui lomba ini kami berharap para peserta lomba dapat menyumbangkan ide, gagasan, dan kreativitasnya untuk membantu masyarakat lebih mengenal apa itu kesehatan mental dan betapa pentingnya menjaga kesehatan mental. Oleh karena itu, saya Devika Bunga Ramadhani, selaku Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Open Hearted and Welcoming, mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Kiranya kegiatan ini dapat bermanfaat dan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk waktu saya kembalikan kepada MC Kak Ayu Sukma. Baik, terima kasih banyak atas kata sambutannya Kak Devika. Acara selanjutnya yaitu pengenalan produk dari Kakak Wiki Trinirantari, yaitu selaku Supervisor Promosi sekaligus perwakilan sponsorship dari Ines Cosmetics. Kepada Kakak Wiki Trinirantari, dipersilakan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalani aktivitas pada siang hari ini. Nah, tentunya sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada panitia yang sudah memberikan Ines Cosmetics berkesempatan untuk mensponsori pada acara hari ini. Dan saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Deliut yang ke-1 tahun. Semoga menjadi inspirasi untuk kita semua ya. Semoga menjadi banyaknya acara seperti ini akan memberikan generasi-generasi yang lebih baik lagi. Nah, sebelumnya mungkin tidak banyak waktu yang dapat saya sampaikan di sini. Saya izinkan untuk memperkenalkan produk Ines Cosmetics. Produk Ines Cosmetics adalah brand asli Indonesia yang dimana sudah berdiri pada tahun 1998. Nah, tepatnya sudah 22 tahun nih. Nah, setara mungkin ada yang di usia 22 tahun di sini. Nah, Ines Cosmetics adalah berasal dari Singosari, Malang, Jawa Timur nih, adik-adik semua yang ada di sini. Kenapa Ines Cosmetics adalah brand asli Indonesia yang dimana sebelum diluncurkan ataupun dikeluarkan sudah dilakukan survei terlebih dahulu. Nah, apa sih Ines Cosmetics nih Kak? Apakah produk-produknya hanya produk make up atau ada produk lain Kak? Dari sini Ines Cosmetics juga mengeluarkan produk seperti mungkin teman-teman atau adik-adik di sini sudah tahu ya, ada lipstick, ada maskara, ada dan lain-lainnya. Nah, di sini Ines Cosmetics juga mengeluarkan produk skincare nih, yang merupakan produk perawatan harian. Saya rasa bukan cewek, cowok juga, bukan hanya cewek, cowok juga sekarang sudah merasa dirinya juga harus tampil lebih baik nih kan, karena apalagi rekan-rekan di sini banyak beraktivitas untuk ketemu sama orang lain. Nah, di sini Ines Cosmetics mengeluarkan produk-produk skincare dan selain itu Ines Cosmetics juga mengeluarkan produk body care. Nah, seperti body wash, body scrub dan lain-lainnya nih. Tentunya suatu kebanggaan bagi kita semua mempunyai produk asli dari Indonesia yang sudah aman karena sudah ada di BPOM dan mempunyai sertifikat halal dari MUI. Nah, adik-adik semua yang ada di sini karena ada
COVID seperti ini membuat kita susah ya untuk kemana-mana ya. Nah Kak, kepingin tahu dong tentang produk-produk Ines Kosmetik, seandainya kepingin tahu seperti itu. Nah, produk Ines Kosmetik dapat adik-adik lihat di Play Store dengan mengetik My Ines, dapat mendownload ya. Jadi adik-adik di sini bisa melihat apa-apa saja produk-produk Ines Kosmetik dan kegunaannya nih. Mungkin adik-adik di sini banyak aktivitasnya di luar ya, banyak terpapar sinar matahari. Nah, adik-adik di sini bisa lihat nih, apa sih kebutuhannya adik-adik semua yang ada di sini. Nah, selain itu Ines Kosmetik juga dapat dibeli di Lazada, Tokopedia ya, dan dapat dibeli di Tokopedia, beli.com ya, dan lainnya, karena akan ada diskon menarik nih buat adik-adik semua yang ada di sini. Nah, selain itu saya juga membuka peluang untuk konsultasi secara gratis, mungkin bisa diminta nomor saya panitia ya. Adik-adik di sini bisa konsultasi secara cuma-cuma. Kepingin tahu nih Kak, kenapa muka saya berutusan ya? Kak, kenapa muka saya seperti ini? Kak, solusinya apa? Silahkan bisa minta nomor saya ke panitia untuk konsultasi secara gratis. Nah, mungkin sekian saja dari saya ya, tidak panjang karena mempersingkat waktu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk panitia dan para peserta. Semoga acara ini berjalan secara lancar, tidak ada halangan. Semoga apa yang diberikan bermanfaat untuk kita semua. Dari itu saya pamit undur diri. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kakak Wiki untuk penjelasan serta pengenalan produknya. Nah, seperti yang sudah Kakak Wiki tadi jelaskan teman-teman, Ines Kosmetik ini sudah berdiri sejak tahun 1999 dan sekarang sudah 22 tahun ya teman-teman. Sudah cukup lama ya teman-teman, dan pastinya Ines Kosmetik ini cocok banget untuk remaja maupun dewasa loh teman-teman. Dan pastinya sudah berbadan POM. Jadi teman-teman nggak usah ragu lagi untuk pilih produk dari Ines Kosmetik sebagai produk terfavorit kalian untuk tampil percaya diri. Baik teman-teman semua, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ines Kosmetik selaku sponsorship kita pada hari ini. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh media partner yang sudah mendukung serta dapat berpartisipasi dalam acara webinar hari ini, di antaranya yaitu @Point Campus, @Webinar Psikologi, @Media.partner, @Sejuta-Cita, dan @_info webinar. Nah, teman-teman semua, sebentar lagi webinar akan berlangsung. Diharapkan seluruh peserta untuk mencari posisi yang nyaman dan menyiapkan diri untuk mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Kakak Raras selaku narasumber kami hari ini. Nah, acara selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator kita yang sangat cantik hari ini, yaitu Kakak Verlin Patricia. Kepada Kakak Verlin, dipersilahkan Kak. Baik, terima kasih Kak Ayu Sukma selaku MC webinar kita. Baik, terima kasih Kak Ayu Sukma selaku MC webinar kita hari ini yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu kali ya biar makin akrab nih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Verlin Patricia selaku moderator webinar hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan penyampaian materi daripada Kak Raras, aku akan membacakan profil, pengalaman, dan prestasi daripada Kak Raras. Baik, profil atau materi, a student of Pajajaran University majoring in adult clinical psychology and Bachelor of Psychology with GPA 3.63 out of 4, experience, pengalaman, 1. A research assistant at Pajajaran University on Faculty of Psychology, 2. A research assistant at Health Technology Assessment Research Center, 3. Head of Medical and Research on Social Connect. Achievement, prestasi, 1. A head of external Bureau at Pajajaran University on Student Executive Board Faculty of Psychology. 2. Top 50 Paragon Indonesian Leaders, PT Paragon Technology and Innovation. 3. The Most Outstanding Graduate, School of Leader X, Leadership and Managerial Training, Student Executive Board Pajajaran University. Wah, ternyata pengalaman Kak Raras ini sangat banyak banget ya guys, dan prestasi Kak Raras ini juga gemilang banget. Mari kita memberikan tepuk tangan kepada narasumber kita hari ini. Untuk tepuk tangan boleh pencet emoji tepuk tangan di emoji itu ya, biar makin akrab dan interaktif gitu.
Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan penyampaian materi dari Kak Raras selaku narasumber kita hari ini. Baik, kepada Kak Raras, dipersilakan untuk menyampaikan materi How to Deal with Inner Child. Oke, terima kasih banyak Verlin. Halo, selamat siang menuju sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Raras. Mungkin tadi udah diperkenalkan juga ya sama Verlin ya. Teman-teman bisa panggil aku Raras. Saat ini aku aktif di Social Connect sebagai Head of Medical and Research. Selain di Social Connect, aku juga sekarang sedang menempuh pendidikan S2 di Magister Psikologi Profesi di Universitas Padjadjaran. Jadi aku sekarang lokasinya lagi di Bandung nih. Mungkin teman-teman di sini ada yang lagi di Bandung juga ya. Oke, hari ini aku diberikan kesempatan nih sama teman-teman dari Daily Youth ya untuk membawakan materi tentang how to deal with inner child. Tapi sebelumnya aku mau mengucapkan selamat ulang tahun dulu kepada teman-teman Daily Youth Group. Semoga bisa menjadi wadah ya untuk anak-anak muda di Indonesia tuh untuk berkarya dan berdaya. Aku senang banget sih ngelihat di sini karena ini juga pertama kalinya aku sharing sama teman-teman yang masih di bangku SMP dan SMA karena jarang banget kayaknya ya ada SMP atau SMA yang menyelenggarakan sharing tentang kesehatan mental. Biasanya tuh anak-anak kuliah. Jadi aku senang banget teman-teman di sini udah mulai sadar dengan kesehatan mental gitu ya, dan udah mau berbagi juga menyelenggarakan webinar yang aku yakin sih akan sangat bermanfaat untuk teman-teman yang hadir hari ini. Oke, sebelum kita lanjut ke sini, nanti aku mau share sedikit ya, bahwa di tengah-tengah sesinya, nanti aku akan ajak teman-teman untuk meditasi singkat dan juga journaling. Di sini teman-teman ada yang udah pernah dengar belum tentang meditasi atau journaling? Kayaknya mungkin udah ada, mungkin ada yang nggak ada ya. Oke, jadi nanti teman-teman selama sesinya, mungkin nanti aku juga izin ya ke panitia, ketika nanti sesinya untuk meditasi, aku akan share screen sebentar aja, gitu ya, untuk ngajak teman-teman di sini meditasi dan juga journaling, gitu. Oke, nah ini aku mau nanya sih ke panitia, ini kan chatnya di disable ya. Oke, sekarang chatnya udah bisa nih teman-teman. Jadi nanti sepanjang acara, teman-teman kalau misalnya mau nanya, mau komen, itu boleh banget di chat, tapi kalau misalnya nggak bisa di chat, nanti mau komennya via suara juga boleh. Gitu ya. Oke, sip. Boleh dilanjut slide-nya? Ya. Jadi di sini teman-teman kita akan share 4 hal. Kita akan diskusi tentang 4 hal ya. Yang pertama itu mengenal apa itu inner child. Kemudian yang kedua pentingnya, kenapa sih banyak banget dibicarain tentang inner child gitu ya. Dan yang ketiga, wounded inner child. Nah ini mungkin yang paling sering teman-teman dengar ya, inner child yang terluka gitu. Terus yang kemudian yang keempat adalah gimana sih caranya berdamai dengan inner child. Aku punya rumus sendiri buat teman-teman, namanya rumus ABC. Ntar kita akan lihat bareng-bareng. Oke, ini fitur chatnya udah dibuka nih teman-teman sama panitia. Sebelum mulai, aku mau lihat dulu teman-teman udah pada standby belum ya untuk sesi kali ini. Yang udah siap, boleh dong ketik di kolom chat ya. Siap Kak, gitu. Aku mau lihat dulu nih, dari berapa peserta nih ya? 244. Berapa banyak sih yang udah siap? Oke, langsung rame ya chatnya ya. Oke, mantap. Ada yang caps lock juga. Semangat banget ya, sis. Oke, luar biasa ini semangatnya teman-teman. Aku juga nih walaupun kita berjauhan, tapi aku ngerasanya tuh deket ya sama teman-teman walaupun via fitur chat seperti ini. Oke, karena udah pada siap semuanya, kita akan mulai pembahasannya. Karena tak kenal sama kata sayang ya, kita akan kenalan dulu sama apa sih itu inner child. Boleh di next, Kak? Oke, apa itu? Kita akan mengenal dulu apa sih itu yang namanya inner child. Mungkin teman-teman sering dengar di sini inner child itu dibilangnya sosok anak kecil dalam diri. Kadang suka ada yang nanya ke aku, Kak itu apakah berarti ada anak kecil gitu di dalam diri kita nggak bisa lihat? Apakah itu artinya dia terpisah gitu Kak dari kita? Nah banyak yang nanya ke aku kayak gitu. Sebenarnya itu ada benarnya teman-teman. Bahwa yang namanya inner child itu adalah ada sosok anak kecil gitu di dalam diri kita. Tapi definisi yang lebih tepatnya lagi adalah yang ada di layar itu ya. Bahwa inner child itu dia adalah sekumpulan peristiwa masa kecil yang baik atau yang buruk dan membentuk kepribadian kita hingga saat ini. Banyak orang yang ngiranya gitu ya teman-teman bahwa ketika mereka dewasa itu ingatnya pengalamannya yang buruk aja gitu. Jadi ngerasanya si inner child ini itu dibentuk atau diri mereka itu dibentuk sama pengalaman yang buruk aja. Padahal enggak loh teman-teman. Kita di sini, teman-teman di sini gitu yang udah belasan tahun hidup di dunia ini, itu dibentuknya bukan cuma dari hal-hal yang baik, tapi juga hal-hal yang buruk gitu. Jadi kita seimbang gitu.
Nah, di sini juga dibilang ya bahwa inner child itu adalah sosok anak kecil yang melekat dalam diri. Jadi dia nggak terpisah nih teman-teman. Dia tuh sebenarnya kayak apa ya, sosok kekanak-kanakan dalam diri kita gitu. Ketika teman-teman jadi sosok yang ceria, yang suka bermain, itu kan sebenarnya karakteristik anak-anak ya. Tapi ketika kita dewasa, bukan berarti kita nggak punya karakteristik itu lagi. Kita tetap punya, teman-teman. Kemudian yang ketiga itu, seringkali inner child ini tuh tidak kita sadari. Jadi kadang kita tuh nggak sadar bahwa ketika kita berhadapan dengan masalah gitu ya, ketika teman-teman berinteraksi dengan orang, ketika teman-teman ngobrol dengan temannya, atau ketika teman-teman merasa nggak nyaman dengan temannya, nah itu sebenarnya dipengaruhi juga oleh bagaimana sih cara kita bertumbuh. Gitu. Ini mungkin teman-teman agak hati-hati ya sama fitur annotate, karena kalau teman-teman klik annotate, dia tuh bisa nyoret-nyoret gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman dengan penggunaan fitur annotate-nya. Oke, kita akan lanjut. Boleh Kak di next slide? Oke, nah di sini seperti yang tadi aku bilang ya, inner child itu dipengaruhi oleh pengalaman baik ataupun pengalaman buruk semasa kecil. Gitu. Jadi ketika nanti teman-teman dewasa, ini kan teman-teman lagi remaja ya, remaja menuju dewasa gitu. Nah, ketika teman-teman lagi menuju dewasa ini, ada hal-hal yang mungkin teman-teman lakukan yang itu sebenarnya adalah bentuk pertahanan diri kalian gitu, terhadap apa yang kalian persepsikan sebagai bahaya. Nah, itu diciptakan dari lingkungan kalian dan sebagai bentuk namanya itu manifestasi pola pengasuhan. Gitu. Jadi benar banget kalau tadi ada yang share latar belakang dari kegiatan ini adalah menyadarkan kita pentingnya masa kecil gitu ya. Itu emang penting banget karena kita itu sebagai manusia, teman-teman di sini, belajarnya tuh dengan cara dua hal. Yang pertama habituasi atau kebiasaan, yang ketiga imitasi. Jadi apa yang kita munculkan sekarang, apa yang teman-teman lakukan gitu ya, itu karena teman-teman terbiasa melakukan itu dari dulu atau teman-teman niru orang-orang di sekitar. Nah, anak kecil itu otaknya tuh masih sponge banget biasanya teman-teman. Kalau sponge itu kayak SpongeBob ya, jadi dia gampang nyerap gitu. Apa yang ada di lingkungan tuh diterima aja gitu. Makanya kenapa dibilang masa anak-anak adalah masa yang penting gitu ya. Apa yang mereka alami itu adalah yang penting banget gitu ya. Karena memang mereka tuh akan cenderung menyerap itu. Mereka akan melihat bahwa oh, caranya berinteraksi dengan teman tuh seperti ini ya. Caranya bersikap dengan orang tua tuh seperti ini ya. Kalau ada yang bikin aku kesel, cara aku menanggapinya tuh seperti ini ya. Nah, itu teman-teman pelajari dari kecil. Kita akan lihat contohnya lebih lanjut di slide selanjutnya ya. Boleh di next slide? Nah, tadi kita udah kenalan sama apa itu inner child. Sekarang kita cari tahu lagi kenapa sih inner child ini penting. Mungkin teman-teman sering ya lihat inner child tuh kayaknya agak viral ya topiknya. Nggak cuma di Daily Youth aja, tapi di beberapa komunitas juga mereka menyelenggarakan webinar tentang ini. Jadi apa sih pentingnya inner child? Boleh di next slide. Oke. Yang pertama itu mempengaruhi perilaku seseorang di masa dewasa. Nah, jadi apa yang teman-teman alami nih semasa kecil, bahkan kadang sampai sekarang ini, sampai di umur teman-teman, itu akan mempengaruhi bagaimana kalian berperilaku ke masa dewasa. Dia bisa jadi konstruktif, bisa juga jadi destruktif. Contohnya, misalnya ada seseorang, ini aku ngambil ceritanya dari salah satu website psikolog gitu, dia punya klien, dia menceritakan pengalaman kliennya secara anonim ya gitu. Jadi ada seorang cewek ceritanya, itu dia ketika masa kecilnya dia dia ditinggalkan oleh ayahnya gitu. Jadi ayahnya itu meninggalkan ibunya untuk wanita lain. Gitu udah kayak di sinetron ya. Gitu. Tapi ini beneran terjadi. Kemudian awalnya dia anggap itu biasa aja. Jadi dia hidup dengan ibunya biasa. Tapi ketika dia beranjak dewasa, dia mulai merasakan kesulitan membangun relasi dengan laki-laki. Gitu. Akhirnya dia konseling. Nah, ternyata di situ dilihat bahwa oh ternyata dia itu sulit untuk membangun relasi karena dia itu udah nggak punya rasa percaya dengan laki-laki karena pengalaman dengan ayahnya dulu ya. Jadi buat cewek itu bagaimana kita membangun relasi dengan laki-laki terutama ya dengan lawan jenis, bagaimana kita membangun rasa percaya dengan lawan jenis itu sebenarnya kita udah diajarin dari melihat bagaimana sih hubungan antara ayah dan ibu kita. Hubungannya baik atau enggak ya? Kalau di klien ini ketika dia melihat oh ayah sebagai figur laki-laki gitu ya. Oh ternyata laki-laki itu tuh bisa mengkhianati ya gitu. Laki-laki itu tuh bikin sedih ya, sehingga ketika dewasa dia susah percaya gitu. Atau teman-teman kalau kenal istilahnya tuh trust issue. Dia susah percaya karena dia teringat dengan figur ayahnya itu.
gitu. Atau kalau mau yang misalnya itu destruktif ya. Kalau yang konstruktif, contohnya misalnya ketika dari kecil kita diperbolehkan untuk berteman, kemudian juga untuk main sama teman-teman kita. Kalau dulu tuh aku waktu masih kecil suka main di lapangan gitu ya setiap hari sama teman-temanku sore. Apalagi kalau bulan Ramadan kayak gini, kadang itu aku sama teman-temanku tuh suka beli jajanan gitu di depan komplek. Nah, dari situ aku belajar bahwa oh ternyata cara berteman itu seperti ini ya. Yang namanya teman tuh kita saling berbagi ya. Yang namanya teman itu kita apa ya waktu itu nggak boleh bikin nangis ya gitu. Yang namanya teman itu kita bisa loh melakukan hal-hal bareng. Nah, dari situ kan jadinya tubuh ketika dia dewasa, dia tumbuh jadi orang yang bagus relasi sosialnya. Gitu. Nah, si inner child ini teman-teman, dia juga akan mempengaruhi bagaimana kita membuat keputusan, merespon dan menjalin kehidupan. Jadi ketika nih teman-teman misalnya wondering gitu ya, kok aku kalau dia ngomong kayak gitu kok aku sedih banget ya? Atau kok kalau ada orang yang sikapnya kayak gitu kok aku kayak mau marah ya? Atau kok kalau dia bilang kayak gitu aku ngerasa malu banget ya, aku kok kesel banget ya. Nah, bisa jadi teman-teman tuh dulu mengalami kejadian itu waktu kecil. Dan ketika mengalami kejadian yang serupa, kalian jadi keinget lagi gitu. Oh, rasanya nggak enak nih kalau diginiin. Oh, dia ini orang yang nggak bisa dipercaya nih. Gitu. Boleh selanjutnya? Di next slide. Selain si inner child ini mempengaruhi perilaku seseorang ketika dewasa, ada juga loh hal-hal yang bisa kita dapatkan ketika kita mengenal inner child kita, yaitu memungkinkan kita untuk menemukan akar masalah kayak yang tadi aku bilang ya. Jadi biasanya mungkin ketika ada hal-hal yang nggak enak kita tahan gitu ya, kita pendam. Coba di sini seberapa banyak sih yang kadang kalau ada masalah tuh ngerasanya, aduh ya udah deh nggak usah cerita deh, ya udah deh tahan-tahan aja deh besok juga balik lagi. Nah, itu sebenarnya nggak bijak juga loh, teman-teman. Karena kalau dipendam terus, itu sebenarnya nggak hilang masalahnya. Tetap nggak enak kan rasanya, gitu. Cuma kalian tunda aja gitu, dan lama-lama bisa jadi bom waktu. Gitu, makanya dengan kalian kenal sama inner child-nya gitu ya, kenal situasi apa sih yang bikin aku marah, situasi apa sih yang bikin aku kesel, gitu. Nah, itu tuh bisa membantu teman-teman nih, untuk kenal sama, oh ternyata aku itu butuh ya untuk ditemenin. Oh ternyata aku itu kesal kalau misalnya teman aku nggak mau duduk sebangku sama aku. Oh ternyata aku itu kesal kalau misalnya teman aku nggak mau sekelompok sama aku karena aku ngerasa ditinggal misalnya. Karena aku ngerasa diabaikan. Nah dengan teman-teman tahu kayak gitu kan akhirnya kalian nyari, oke berarti aku harus mengajak dia nih untuk sekelompok sama aku misalnya. Gitu. Nah ini juga adalah bentuk self care-nya teman-teman. Jadi bentuk kita merawat diri dan bentuk teman-teman untuk tetap sehat mental. Gitu. Oke, boleh dilanjut ke slide berikutnya. Kita udah kenalan sama kenapa inner child itu penting ya, terutama untuk masa dewasa. Sekarang kita akan kenalan sama inner child yang terluka. Bisa nggak sih sebenarnya inner child itu terluka? Nah, boleh dilanjut ke slide selanjutnya. Oke, nah ini dia nih teman-teman. Jadi ternyata inner child itu bisa loh terluka teman-teman. Sosok anak kecil di dalam diri kita yang sebenarnya dia periang, dia suka main. Kalau aku biasanya tuh suka makan es krim atau suka main apa ya? Kalau di mall gitu kan suka ada ya permainan-permainan yang buat anak kecil, tapi kadang kita masih suka main kan. Nah, itu adalah jiwa riangnya kita sebagai anak-anak gitu. Kalau misalnya ada hal-hal yang tidak terpenuhi ketika masih kecil, atau kita mengalami pengalaman yang nggak nyaman ketika masih kecil, kita akan mengalami yang namanya trauma. Gitu. Dan kalau kita lari dari masalah, kalau kita tahan aja, kalau kita nggak berusaha menyelesaikan itu, nggak memproses itu, dia itu nggak akan hilang masalahnya teman-teman. Percaya deh. Jadi dia itu akan tetap ada pasti rasa nggak enaknya. Dan itu akan menetap. Jadi sebenarnya lari itu nggak menyembuhkan luka. Gitu, cuma menghilangkan rasa sakitnya secara sementara aja. Dan kalau kelamaan nih teman-teman pendam, itu dia dampak jangka panjangnya tuh bisa destruktif ke teman-teman. Bisa jadi nanti teman-teman itu malah menyakiti diri sendiri, jadi merasa bersalah sendiri gitu ya, atau bisa jadi menyakiti atau merugikan orang lain. Gitu. Selanjutnya di next slide. Oke, nah ini adalah contoh-contoh nih teman-teman pesan gak aman yang diperoleh semasa kecil. Jadi contohnya nih, misalnya ketika waktu kecil, teman-teman gak diizinkan berpendapat. Jadi misalnya
ada apa gitu ya, terus kalian komen gitu. Terus kalau misalnya orang dewasa di sekitar, nggak harus orang tua, siapapun orang dewasa yang di sekitar kalian, misalnya bilang, aduh apa sih anak kecil, nggak usah ikutan komen deh gitu. Aduh apa sih kan kamu masih kecil. Nah, pernah nggak nih ada teman-teman yang mengalami hal kayak gitu? Itu juga salah satu contoh pesan nggak aman. Kemudian yang kedua tuh, terlalu dilarang untuk bermain atau bersenang-senang. Jadi misalnya mau main sama teman, dilarang, nggak boleh, pokoknya harus di rumah, belajar, nggak boleh keluyuran di luar sama teman-teman. Nah, itu juga sebenarnya pesan nggak aman. Karena bermain itu adalah salah satu hal yang penting buat kita, buat anak-anak terutama ya. Karena dari situ kita belajar caranya berelasi dengan orang lain, caranya berinteraksi dengan teman, caranya membangun teman-teman yang baik gitu. Terus yang ketiga, ini yang paling sering sih, kalau dari cerita yang sering aku dengar ya, tidak diizinkan untuk menampilkan emosi yang kuat. Contohnya kalau misalnya anak-anak tuh ya, kalau jatuh atau kesandung, terus kan nangis. Wajar kan ya, nangis kan sakit gitu. Nah, kadang orang dewasa di sekitarnya itu malah menyalahkan anak itu. Terus malah bilang, aduh udah, jangan nangis, udah stop, berhentinya, stop, nangisnya stop. Nah, pernah nggak nih ada teman-teman yang merasakan kayak gini juga? Nah, itu juga salah satu pesan nggak aman, karena kita jadi belajar bahwa, oh kalau aku sakit, atau kalau aku nangis, nggak boleh ya berarti aku ungkapkan kalau aku nangis. Oh kalau aku kesandung, kalau sakit, nggak boleh ya aku bilang ke orang tua, karena nanti aku dimarahin. Nah, itu tuh contoh pesan nggak aman, teman-teman. Ini juga aku lihat ya, di kolom chat ada beberapa teman-teman yang pernah. Nah, mungkin bukan cuma yang udah chat di kolom chat aja, yang lain di sini pun mungkin pernah juga gitu ya. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa kalian nggak sendiri gitu, karena yang namanya masa kecil pasti kan ada baik dan buruknya ya. Gitu. Kemudian tuh terus-menerus dipermalukan oleh pengasuh. Pengasuh ini balik lagi bisa siapapun, nggak cuma orang tua, bisa jadi kakek, nenek, om, tante, kakak, siapapun gitu ya, orang dewasa. Misalnya kayak waktu kecil dibilang, aduh gendut banget sih, makannya banyak banget. Ini aku pernah dengar di saudaraku sendiri gitu soalnya. Itu tuh sering banget, sampai kadang dia yang awalnya biasa aja gitu ya, nggak tahu apa itu namanya body shaming, nggak tahu apa itu namanya gendut misalnya ya, dia tuh jadi dia tuh kadang suka pernah nanya ke aku gitu kayak, Kak Raras, emang kalau gendut tuh artinya aku jelek ya? Kebayang nggak sih anak kecil nanya kayak gitu ke aku? Walaupun memang makan banyak itu kan nggak bagus juga ya teman-teman gitu. Tapi kan cara bicaranya, cara kita mengasih taunya kan ada hal yang lebih baik gitu dibanding dengan mengatakan dia gendut gitu. Atau kalau aku dulu waktu masih kecil, aku tuh sering banget dibilang, aduh Raras kurus banget sih, nggak pernah makan ya. Awalnya aku ngerasa biasa aja teman-teman. Cuma lama-lama aku tuh jadi apa ya, jadi insecure gitu sama diri aku sendiri. Aku jadi mikir, apa iya ya aku kurus ya? Kalau aku kurus berarti aku jelek banget ya. Nah, dulu itu yang ada di pikiran aku ketika masih kecil, tapi sekarang aku sadar bahwa oh memang itu maksudnya baik gitu. Orang-orang di sekitar aku ngasih taunya baik supaya aku makan. Cuma memang mungkin kata-katanya aja ya yang dalam penyampaiannya kurang baik. Atau yang kelima nih, tidak diberikan pelukan atau ciuman sebagai wujud kasih sayang. Kadang mungkin ngerasanya orang tua gengsi gitu ya, nyium anaknya, dipeluk apa sih udah gede gitu ya. Tapi sebenarnya itu loh, itu tuh penting banget loh. Karena ketika kita dipeluk, ketika kita dicium sama orang tua gitu ya, sama orang-orang terkasih kita, itu tuh bentuk kasih sayang. Kita ngerasa disayang. Kita ngerasa, oh aku punya loh keluarga yang memang menyayangi aku. Oh aku punya loh orang-orang yang bakal ada terus nih sama aku gitu, apapun yang aku lalui gitu. Jadi ini contoh-contoh pesan nggak aman. Kita lihat di next slide. Kalau ini contoh-contoh yang aku alami atau yang aku lihat dari literatur, sekarang aku mau tahu dong kalau contoh pesan nggak aman yang pernah teman-teman alami itu ada nggak ya? Kalau misalnya ada yang nggak bersedia berbagi di kolom chat secara everyone, mau DM ke aku, jadi chatnya private ke aku boleh. Tapi kalau ada yang mau share di kolom chat langsung ke everyone juga boleh. Jadi biar kita sama-sama lihat ya. Contoh pesan nggak aman apa sih yang pernah teman-teman alami kita? Ada nggak? Kalau aku sih yang tadi ya, ketika aku dibilang kurus itu ya, itu benar-benar yang membentuk aku jadi insecure banget ketika aku SMP SMA kalau nggak salah. Padahal dulu aku waktu SMP SMA itu nggak pernah mikirin yang namanya body image gitu. Namanya anak kecil ya, jadi kayak makan ya udah makan seadanya aja gitu. Tapi ketika dibilang gitu aku tuh jadi mikir teman-teman kayak ya ampun ya apa aku kurus banget ya. Aku tuh jadi kayak mulai tuh aku ngeliatin teman-teman aku ngebandingin diri. Nah ternyata itu nggak sehat ya gitu. Kalau dari aku sendiri itu yang paling kerasa sama aku sampai sekarang gitu.
Nah, ini ada nih ya, aku coba ya. Ada salah satu nih teman-teman yang bilang katanya dulu waktu kecil dibilang sok putri banget sih apa-apa dibeliin. Itu kan kadang kita jadi mempertanyakan ya, apa nggak boleh kalau kita dibeliin gitu, kalau orang tua kita emang mampu gitu. Terus ini ada nih Silvina, ya ampun sama banget kayak aku ya, dibilang kurus banget, makan yang banyak dong. Ya ampun, Silvina kita satu server. Terus juga ini nih ada dari Fariza, katanya semakin dewasa, semakin ngerasa kayak keluarga rasanya udah jauh banget. Mungkin karena kita udah punya kesibukan masing-masing kali ya, gitu. Jadi udah nggak ada banyak waktu lagi untuk ngobrol bareng kayak waktu kecil, tapi bukan berarti itu dibiarin ya teman-teman ya. Mungkin bisa tuh ada family time, mungkin setiap weekend gitu ya, untuk ngobrol lagi sama keluarga. Terus kata Verlin nih, kata Verlin katanya jangan nangis, ini sering banget ya. Itu sering banget ya, seakan-akan kita nggak boleh nangis. Walaupun maksudnya orang tua kita tuh baik ya, supaya kita nggak berlarut dalam kesedihan, tapi sebenarnya nangis itu adalah hal yang harusnya kita ajarin dari anak-anak bahwa oke, kalau kita merasa sedih, boleh nangis, tapi memang nangisnya jangan berlarut gitu. Jadi rasain dulu aja ketika lagi momen itu rasain, tapi habis itu kita bangkit lagi gitu. Karena kalau cuma nangis doang kan nggak ada yang selesai masalahnya kan. Cuma memang kadang penyampaian, mungkin ya penyampaian dari orang dewasa di sekitar kita yang membuat kita seakan-akan ngerasa, oh jadi nangis tuh nggak boleh ya. Berarti kalau aku lagi sedih tuh aku nggak boleh nangis ya. Makanya teman-teman jadi kita pendem. Gitu. Ini juga ada nih yang private message ya ke aku, katanya dulu dikatain item Kak, sampai sekarang aku insecure dan marah tiap ada orang yang ngatain itu. Iya sih, aku ngerasa banget kalau udah terkait dengan body image, kita jadi pasti kita jadi mempertanyakan kan body image kita sendiri. Ada juga nih yang katanya dibilang banyak jerawat, nah itu kan juga bikin kita nggak pede ya gitu. Terus ada juga nih yang katanya nggak dibolehin berpendapat. Terus ada juga yang dibilang item banget bahkan sama adiknya sendiri ya gitu. Oh, adiknya ada yang ngalamin maksudnya. Nah, ini bagus nih sebagai kakak nih Tiara udah sadar ya bahwa adik kamu mungkin ngerasa bahwa dia ada masalah sama body image-nya, mungkin kamu sebagai kakak juga bisa menemani gitu ya, supaya dia nggak ngerasa kayak gitu. Terus aku lihat di sini banyak banget yang ternyata dibilang gendut, dibilang manja, dibilang hitam, terkait ini ya, terkait penampilan fisik sebenarnya ya, kalau aku lihat ya. Gitu. Terus ya ampun ada juga yang dibilang nih, harusnya kamu kuat kayak aku dong. Nah ini yang paling sering juga ketika kita cerita ke orang, atau ketika kita share ke orang, terus orang itu malah jadi banding-bandingin nasib hidup gitu. Padahal kan kayak ya siapa juga yang mau kayak gini ya gitu. Dan sebenarnya kan nggak ada salahnya aku kayak gini gitu. Nah itu juga harus hati-hati teman ya kalau kalian punya teman-teman kayak gitu. Mungkin maksud dia tuh baik gitu ya untuk membantu kita supaya kuat juga. Tapi cara penyampaiannya kali ya yang nggak enak juga. Wah ini ternyata banyak banget ya. Aku lihat ini juga ada banyak yang private message ke aku terkait dengan penampilan. Kadang juga dimarahin, harus banyak makan kayak aku gitu ya. Oke, tapi ya sih rata-rata aku lihat banyaknya dikasih pesan nggak amannya itu terkait dengan fisik ya teman-teman ya. Nih, dengan teman-teman baca nih, yang di kolom chat ini ya, aku lihat kayaknya udah ada sampai 80 new message nih. Aku nggak bisa baca satu-satu, tapi dari sini kita lihat ya, bahwa ternyata kita nggak sendiri loh teman-teman. Ternyata kita nggak sendirian mengalami sedih. Ternyata kita nggak salah ngerasa sedih ketika kita dibilang yang nggak enak tentang diri kita. Ternyata orang lain juga ngerasa sedih loh. Ternyata ketika kita kesel, kita marah dibilang kayak gitu, itu wajar loh gitu. Nah ini teman-teman bisa baca lebih banyak ya yang ada di kolom chat ini, dan harapannya juga dari sini teman-teman bisa menyadari lagi kira-kira apa ya dulu pesan gak aman yang aku butuhkan, dan waktu itu sebenarnya apa ya yang aku harapkan. Misalnya ketika dibilang gendut, dibilang kurus kayak aku, apa yang diharapkan? Apakah sebenarnya itu dulu aku tuh berharap nggak diomongin kayak gitu. Aku tuh berharap aku dipuji. Aku berharap aku tuh ditemenin makannya supaya aku nggak makan sendiri. Aku berharap aku ditanya apa sih yang waktu itu bikin susah makan misalnya. Nah itu teman-teman bisa coba refleksikan ke diri kalian sendiri ya. Gitu mumpung kita lagi sama-sama di webinar ini, yuk kita sama-sama refleksikan gitu ya bareng-bareng. Kalian nggak sendiri nih. Ada 306 teman-teman lainnya gitu yang aku rasa pasti punya pengalamannya masing-masing. Jadi di sini di momen ini kita refleksikan sama-sama gitu ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman sharingnya. Kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Nih, nah dari tadi cerita teman-teman yang kayaknya udah ada ratusan ini ya, bahkan yang private message ke aku tuh banyak banget gitu ya. Aku mau share sedikit dari buku namanya tuh Heal Your Wounds and Find Your True Self dari Lisa Bourbeau. Boleh dilanjut. Di sini dia menjelaskan ada 5 luka
yang itu bisa membekas sama kita dan mempengaruhi bagaimana kita berperilaku ketika dewasa. Gitu ya. Boleh ada di slide selanjutnya. Jadi yang pertama itu yang mungkin membuat kita terluka adalah rejection. Itu rasa takut ditolak. Kalau misalnya kita pernah ditolak gitu ya, itu akan membuat kita nggak puas dengan diri kita sendiri, kita merasa nggak berarti, akhirnya kita cenderung jadi perfeksionis. Jadi kita ngerasa semuanya harus sempurna nih supaya aku nggak ditolak lagi. Nah, pernah nggak nih ada teman-teman yang kayak gitu? Terus juga ada abandonment yang kedua. Itu adalah rasa takut ditinggalkan atau diabaikan. Jadi nanti kita tuh punya rasa takut kesepian, sulit mengambil keputusan sendiri. Akhirnya kita mungkin akan mempunyai mental victim blaming. Jadi kita merasa jadi korban. Atau ini yang mungkin pernah teman-teman dengar, jadi people pleasure. Kita ngerasa harus membahagiakan orang lain. Nah itu bisa jadi dasarnya tuh karena dulu dia pernah diabaikan. Jadi dia ngerasa aku harus menyenangkan orang lain supaya aku nggak ditinggal lagi. Kemudian yang ketiga humiliation. Ini merasa takut dihina gitu ya. Orang ini mungkin akan merasa ceroboh, nggak berharga, dan berusaha melakukan semuanya itu supaya terlihat layak. Akhirnya dia akan tumbuh jadi orang yang percaya bahwa oke, berarti kebutuhan orang lain adalah di atas segalanya. Gitu. Terus yang selanjutnya adalah betrayal, rasa takut dikhianati. Contohnya cerita yang tadi aku sampaikan di awal ya. Biasanya orang yang dulunya pernah dikhianati, dia akan jadi sulit percaya sama orang lain, dan dia jadinya tuh punya keinginan untuk mengontrol segalanya. Dia jadi nggak percaya nih, kayaknya nggak ada deh yang bisa bantu aku, oke pokoknya harus aku yang kontrol, harus aku yang in charge gitu di sesuatu. Kemudian yang kelima itu injustice, rasa takut dengan ketidakadilan. Biasanya kalau teman-teman pernah merasa nggak adil gitu ya di hidupnya, teman-teman itu akan merasa sulit untuk mengakui adanya masalah. Jadinya cenderung kita mengkritik diri kita sendiri terlalu berlebihan, kita nyalahin diri kita sendiri terus ya, atau kita malah nyalahin orang lain. Karena kita tahu dulu nggak adil nih, sebenarnya orang lain yang salah bukan aku. Gitu. Nah, 5 hal ini mungkin yang bisa jadi dasar kenapa teman-teman berperilaku seperti ini saat ini. Gitu. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kira-kira dari 5 ini mana yang sebenarnya mungkin paling kuat pernah teman-teman rasakan dan itu mempengaruhi kalian gitu. Mempengaruhi kalian mungkin jadi perfeksionis, kalian jadi people pleasure dan sebagainya. Gitu. Ini bahkan ada yang private message ke aku katanya dia pernah ngerasain semuanya. Dan itu mungkin banget teman-teman. Gitu. Tapi bukan berhenti di sini ya. Ini adalah langkah awal untuk kalian refleksi aja. Gitu. Oke, boleh slide selanjutnya. Nah, ini dia. Aku mau cerita ke teman-teman bahwa hidup itu nggak melulu tentang luka dan kesedihan, teman-teman. Kadang kita tuh ngerasa, sebenarnya kita punya memori bahagia, tapi giliran ada hal yang nggak enak dikit, wah itu terus diingat. Walaupun memang hal negatif itu cenderung lebih lebih membekas, lebih mudah diingat gitu ya dibanding hal-hal yang menyenangkan. Gitu. Jadi aku mau coba nih ngajak ke teman-teman. Tadi kita udah ngomongin ya pesan-pesan gak aman mungkin yang kalian rasakan gitu. Nah sekarang kita akan coba ingat-ingat lagi, ada nggak ya sebenarnya memori bahagia yang dulu tuh kita rasakan gitu, yang membuat kita jadi pribadi yang kayak gini. Teman-teman boleh chat lagi di kolom chat ya. Sekarang kita share memori bahagianya. Contohnya kalau aku ingat banget dulu waktu kecil, aku itu kan suka main ya sama teman-teman di komplek aku, terutama kalau Ramadan. Walaupun aku sebenarnya non-muslim sendiri di deretan komplek gitu, aku yang non-muslim sendiri, tapi ketika Ramadan itu teman-teman aku tuh tetap ngajakin buka puasa bareng gitu. Jadi ketika mereka berburu takjil, itu aku ikut. Dan secara nggak langsung aku juga kayak ikutan puasa gitu. Senang sih waktu itu jadinya nggak banyak jajan ya. Dari situ aku ngelihat bahwa, dari situ aku ngerasa aku tuh belajar yang namanya toleransi. Aku ngelihat bahwa, oh ternyata walaupun ini hari raya keagamaan agama lain, tapi bukan berarti aku nggak bisa ikut merayakan semangatnya. Aku nggak menjalankan, tapi aku bisa tetap ikut merasakan semangatnya. Itu yang aku pelajari sampai sekarang, makanya sekarang tuh aku walaupun aku hidup sebagai yang non muslim sendiri, tapi aku ngerasa teman-teman aku nggak ada tuh yang bermasalah sama aku gitu. Aku bisa berteman dengan siapapun. Mereka nggak pernah yang namanya musuhin aku gara-gara aku bukan agama mayoritas gitu, tuh nggak pernah. Gitu. Dan itu yang aku rasa memori bahagia yang bikin aku jadi orang yang sangat peduli sama toleransi keagamaan sampai sekarang. Gitu. Nah ini juga teman-teman udah banyak juga yang share ya. Katanya nih ada yang private message ke aku, tahun baruan bareng sepupu di kampung. Nah itu kan kalian jadi belajar ya gimana sih caranya membangun relasi dengan sepupu. Nggak semua orang loh dekat sama sepupunya. Gitu. Terus juga nih ada lihat mama melambaikan tangan tiap mau keluar rumah.
Ini juga ada ya yang dicium sama mama gitu. Nah, itu kan perasaan yang menyenangkan ya teman-teman. Kita jadi belajar bahwa oh begini ya cara kita menunjukkan kehangatan ke orang lain. Ini cara kita menunjukkan kepedulian ke orang lain. Gitu. Terus ini ada juga nih yang lucu, punya tosan khusus sebelum ayah berangkat kerja. Nah, ini juga menarik. Itu membentuk kedekatan antara kita dengan orang tua. Terus bisa family time. Terus apa lagi nih? Bisa ngebolang bareng teman-teman kayak aku ya, kalau bulan Ramadan. Terus dibeliin roti bakar tiap pulang dinas. Nah, ini kan kadang nggak kita ingat ya gitu, kecuali kalau kita punya waktu untuk mengingat gitu. Kadang yang kita ingat tuh yang sedih-sedihnya aja gitu. Tapi teman-teman harus tahu bahwa teman-teman yang ada di sini itu tuh produk dari yang baik dan yang buruk. Nggak bisa buruk doang, nggak bisa baik doang. Gitu. Dari yang buruk kita belajarkan bahwa oh yang nggak enak tuh seperti ini. Berarti seharusnya yang enak tuh seperti apa ya? Gitu. Dari yang baik kita juga belajar bahwa oh ternyata cara berelasi tuh seperti ini ya. Cara bersikap tuh seperti ini ya. Oh ternyata disayang tuh rasanya enak banget ya. Gitu. Dia banyak banget nih. Ada juga lagi yang private message ke aku, katanya dia senang banget karena masih bisa sekolah dan masih punya orang tua yang baik. Nah, itu adalah hal-hal yang harus disyukuri ya teman-teman ya. Terus juga ada nih diantar kakek ke sekolah pas pakai sepeda. Aduh, aku ingat banget kayak aku dulu pernah nganterin aku waktu TK. Kakek aku di Bali, tapi waktu itu pernah main ke Bandung gitu ya. Dan waktu itu aku tuh sampai minta-minta kakek aku pengen banget diantar kakek ke sekolah gitu ya waktu TK. Dan itu ternyata jadi pengalaman yang menyenangkan banget karena aku jadi menyadari bahwa ternyata ketika kita ditemenin sama orang tua, sama kakek gitu ya, itu tuh karena aku tahu aku nggak bisa lama sama kakekku di luar nggak bisa lama gitu ya sama kakekku di Bandung. Jadi aku belajar oh gini ya caranya menghargai momen sama keluarga. Oh gini ya rasanya diantar jemput sama orang yang kita sayang. Nah kayak gitu. Itu contoh-contohnya. Ini teman-teman juga bisa lihat di kolom chat ya. Aku nggak bisa bacain satu-satu juga karena udah banyak banget. Tapi aku senang teman-teman mulai menyadari bahwa di balik hal-hal yang nggak menyenangkan yang mungkin tadi kita sadari, kita juga sadar bahwa ada loh hal-hal yang menyenangkan yang mungkin ini bisa jadi modal kita nih untuk bergerak dan untuk meminimalisir perasaan nggak enak dari pengalaman nggak menyenangkan sebelumnya. Gitu ya teman-teman ya. Ini kata Kofifah nih, kamu hebat ya. Nah itu kata-kata mutiara juga yang nanti akan kita lihat di rumus ABC Al-Aras. Oke, boleh selanjutnya. Oke, nah di sini sebenarnya tadi kita akan meditasi dan journaling. Boleh nih teman-teman ya, sekarang cari posisi yang enak dulu. Kita akan coba meditasi singkat aja. Tadi kita udah lihat hal-hal apa sih yang bikin kita merasa senang. Nah, di sini aku mau ngajak teman-teman untuk mensyukuri momen-momen itu. Jadi kalau teman-teman lihat ya, meditasi dan journaling ini salah satu cara yang banyak disarankan gitu ya, yang banyak diajarkan untuk dipelajari ketika kita sedang melalui masa-masa sulit atau ketika kita sedang ingin menenangkan diri gitu. Nah, di sini mungkin aku mau minta izin ke panitia, bolehkah aku share screen untuk meditasi singkat sekitar 5 menit paling. Jadi gantian ya share screen-nya. Oke, sip-sip. Oh, ini host-nya masih disable, boleh diizinkan dulu untuk share screen. Oke, nah teman-teman di sini boleh kalau mau sambil open cam boleh ya, supaya aku bisa ngelihat posisi kalian nih, apakah kalian udah tenang atau belum. Terus juga kalau ada yang lagi di lokasi ramai, mungkin boleh cari posisi yang enak, cari lingkungan yang nggak terlalu ramai ya, supaya nggak banyak distraksi juga. Gitu. Kita 5 menit aja menenangkan diri dari hiruk-pikuknya kehidupan ini ya teman-teman ya. Oke, sip. Nih, aku akan share screen, jadi sekalian aku ngenalin ya. Ini namanya jiwa.club meditation. Ini salah satu dari Social Connect, produk yang diluncurkan oleh komunitas yang lagi aku jalanin saat ini. Ini gratis BTW teman-teman. Jadi kalian nanti kalau mau boleh banget kayak yang tadi ada di slide-nya ya, jiwa.club. Nah, sekarang kita akan coba untuk meditasi singkat namanya jeda untuk bersyukur. Jadi sekitar 5-7 menit ke depan kali ya. Kita akan coba untuk sejenak ya. Bermeditasi dan menenangkan diri dari hiruk-pikuknya dunia. Oke, udah siap teman-teman? Sebentar, aku stop share. Aku lupa belum share sound. Ya. Oke, kita ulang. Sip. Sembari cahaya itu menyinari sekujur tubuh. Suaranya udah kedengaran belum ya? Udah ya?
Oke, boleh. Jadi silakan nih teman-teman tenangkan diri dulu ya. Oke, cari posisi yang enak. Dan kita langsung mulai ya. Ini tadi udah agak mulai sedikit, jadi kita lanjutkan aja. Silahkan ikuti yang diinstruksikan dari video ini. Tubuhmu mengelilingi dan melindungimu. Kembali jaga pernapasanmu. Mari tarik napas yang dalam. Tahan sejenak. Hembuskan perlahan dan rileks. Sekali lagi, tarik napas yang dalam. Tahan sejenak. Hembuskan perlahan dan rileks. Mulai pikirkan hal-hal yang kamu syukuri. Keluarga, teman-teman, sekolah, pekerjaan, udara yang segar, dinginnya malam, makanan yang lezat, dan apapun yang sekarang menghampiri pikiranmu. Tetap jaga pernapasanmu. Bayangkan dirimu mengucapkan terima kasih untuk setiap rasa syukur yang melintas di pikiranmu. Buat bayangan itu semakin nyata. Sekarang, izinkan rasa syukur itu masuk ke dalam tubuhmu. Fokuskan kembali pernapasanmu dan izinkan rasa syukur itu mengalir, meluas ke seluruh tubuhmu. Tetap rileks dan jaga pernapasanmu. Mari ucapkan kalimat ini bersama. Terima kasih banyak atas segala berkah yang kudapatkan saat ini. Semoga keberkahan ini terus dilipat gandakan selagi aku terus menyadari dan bersyukur untuk itu semua. Sekarang, buka matamu perlahan. Bagi kamu yang tidak menutup mata, mulai kembalikan perhatianmu pada ruangan, lingkungan sekitar, dan tetap tenang. Terima kasih untuk sesi kali ini. Kamu sudah meluangkan waktu untuk memberikan perhatian pada dirimu. Terima kasih sudah mengunjungi Jiwa Meditasi. Oke, itu dia meditasi singkat teman-teman. Yang ini juga sekalian mau aku kenalkan ya, karena kan mungkin beberapa yang teman-teman tahu program meditasi itu kan berbayar ya. Nah ini aku mau share aja gitu ya, ada namanya jiwa.club. Nanti teman-teman bisa cek lagi kalau misalnya mau nyobain lagi meditasi, kita ada beberapa. Dan yang menarik lagi adalah selain meditasi, kita juga punya yang namanya jurnal. Ya, teman-teman bisa cek di sini, jiwa.club. Nah, teman-teman gimana nih tadi perasaannya ketika nyoba meditasi ini? Oke, ini dia nih teman-teman ya. Nih ada yang namanya journaling. Ini juga yang mau aku kenalkan ke teman-teman ya.
tentang journaling nih. Jadi di sini ada jurnal singkat namanya journaling bersyukur terima kasih hari ini. Teman-teman nanti bisa klik ini, kemudian bisa daftar dulu ya seperti biasa, sign up dulu nih, email dan juga si passwordnya. Kemudian nanti akan ada beberapa pertanyaan yang bisa teman-teman jawab gitu ya untuk menyadari apa sih yang udah teman-teman syukuri hari ini. Gitu ya, contohnya kayak gini. Nanti ada nih beberapa pertanyaannya, misalnya tuliskan 1-3 hal baik yang kamu lakukan hari ini. Aku ngerasa ini membantu karena kadang kita itu ngerasa melalui hari ini tuh udah aja lewat. Gitu. Kita nggak menyadari sebenarnya apa sih yang kita alami di hari ini. Dan jurnal ini mau teman-teman menulis di paper and pencil, maksudnya nulis di buku boleh banget gitu ya. Tapi kalau ada yang ngerasa kalau di buku itu takut dibaca orang gitu ya, takut nanti ketahuan orang lain gitu, karena kan itu private, mau menggunakan aplikasi yang dia basisnya internet boleh banget gitu. Karena kalau di Social Connect juga sih kita nggak punya akses ke jurnalnya teman-teman ya. Tapi salah satu yang enaknya adalah nanti ada historinya gitu. Jadi teman-teman bisa baca ulang kayak diary gitu ya. Bisa baca ulang apa yang udah kalian tulis hari ini. Gitu. Jadi boleh banget ya nanti kalau mau dicoba. Gitu. Dan aku senang banget ternyata teman-teman di sini merasanya tenang ya, ngerasa adem dan nyaman. Terima kasih banyak. Ini juga salah satu program yang baru banget dan aku senang banget bisa mengenalkan ini ke teman-teman gitu ya, mumpung ada banyak orang di sini. Tapi kalau misalnya teman-teman ada masukan atau ada hal-hal yang Kak kayaknya pengen ditambah ini deh meditasinya, atau Kak kayaknya jurnalnya mau ditambah tentang ini deh. Boleh banget, kita ada kolom feedback. Teman-teman bisa kasih masukan ya di bagian sini. Nah, nantinya ini akan terus bisa kalian akses secara gratis, jadi kalau mau di-save juga jiwa.club-nya boleh. Oke, sekian dari aku. Boleh lanjut lagi ke slide yang terakhir banget nih. Kita akan share gimana sih caranya deal with inner child dengan rumus ABC ala Laras. Boleh panitia di-share lagi PPT-nya? Kita mungkin tadi nggak sempat ya teman-teman untuk journaling. Jadi teman-teman boleh banget setelah sesi ini, kalian coba journalingnya, kalian share rasa syukur apa sih yang kalian dapat hari ini. Oke? Supaya nggak lupa. Oke, boleh next. Next lagi, sekali lagi. Di sini ada contoh salah satu film. Ada yang pernah nonton ini nggak? To All the Boys I've Loved Before. Ada yang pernah? Ini baru banget, dia tuh keluar di 12 Februari ya, pas Valentine kemarin. Oke, aku akan singkat aja nih ya menjelaskan tentang gimana sih cara deal with inner child yang diawali dengan cerita ini. Jadi mungkin izin ya ke panitia untuk sedikit lagi share tentang ini. Nah, di sini diceritakan, ini mungkin agak spoiler sedikit, aku mau fokus ke tokohnya yang namanya Peter. Mungkin kalau udah yang pernah nonton, kalian tahu ya, Peter itu dia punya masalah sama ayahnya, di mana dia ngerasa ditinggal ketika masih kecil. Dari situ, dia jadi punya rasa ingin mengontrol orang, dia jadi pengen bikin orang-orang tuh selalu ada di sampingnya. Makanya ketika si Lara Jane tuh yang cewek ya, teman-teman tahu kan? Ketika Lara Jane ini mereka mau kuliah di tempat yang berbeda, jadi long distance relationship gitu ya, itu dia ngerasa Lara Jane tuh mau ninggalin dia akhirnya. Padahal maksudnya nggak gitu. Emang pengen ke universitas yang berbeda aja gitu. Nah, awalnya mereka itu udah diambang putus gitu. Karena si Peter ini dia punya rasa takut yang kuat banget sama ditinggalkan. Nah, akhirnya waktu itu Lara pernah ngomong ke dia, kayaknya masalah kamu dengan ayah kamu itu sangat mengganggu kamu deh. Coba kamu buka komunikasi dan share lagi ke ayah kamu gitu. Nah, ternyata setelah akhirnya selama ini dia menghindari ayahnya, dia nggak mau ketemu ayahnya, dia akhirnya sadar bahwa kayaknya memang rasa trauma akan ditinggalkan oleh sosok ayah itu tuh membekas banget. Akhirnya suatu waktu dia ngajak ayahnya ketemuan di kafe gitu. Terus dia share bahwa iya aku tuh nggak suka sama ayah gitu karena aku ngerasa ditinggal gitu. Kamu meninggalkan ibu untuk wanita lain gitu. Nah, ternyata disitulah baru ketahuan, ayahnya baru cerita bahwa dulu ketika ayahnya pergi itu bukan karena ayahnya meninggalkan, tapi karena memang saat itu ayahnya tuh lagi terlibat dalam perilaku yang nggak bagus lah ya, kayak pakai obat-obatan, mabuk-mabukan, dan dia nggak mau Peter ini terpengaruh. Akhirnya dia sepakat dengan istrinya untuk berpisah, gitu supaya Peter nggak terpengaruh. Gitu. Nah, disitulah Peter baru tahu, oh ternyata dulu ayah aku tuh pergi bukan karena dia mengabaikan, tapi justru karena memang itulah yang terbaik gitu. Itulah kesepakatan kedua orang tuanya yang mungkin dulu belum dia mengerti. Nah, dari situ dia sadar bahwa ternyata ketika orang-orang meninggalkan kita, itu bukan dan belum berarti mereka itu mengabaikan kita, enggak gitu. Bisa jadi itu memang yang terbaik. Bisa jadi itu karena mereka sayang sama kita.
Dari situlah akhirnya ketika si Peter ini berani untuk melawan hal yang nggak menyenangkan itu, dia jadi dia jadi punya perspektif baru, dia jadi sadar bahwa asumsinya salah, dan akhirnya dia nggak jadi putus sih sama Lara Jean kalau di filmnya kayak gitu, karena dia sadar bahwa ketika Lara itu beda universitas sama dia gitu ya ketika kuliah, bukan karena Lara meninggalin, tapi karena memang itu untuk kebaikan mereka berdua gitu, untuk mencapai cita-citanya masing-masing. Dari film ini kita bisa belajar bahwa satu-satunya yang bisa menolong kita itu adalah diri kita sendiri, teman-teman. Mungkin orang yang mungkin orang yang membekaskan luka itu tuh orang lain, tapi tetap diri kita sendiri yang bertanggung jawab untuk sembuh dari situ. Boleh di slide selanjutnya. Belajar namanya rumus ABC ala Raras. Akui, beri, dan cari. Ya, lanjut lagi di slide selanjutnya. Ini dia rumus ABC ala Raras. Ini spesial aku bikin buat teman-teman di sini ya, supaya mudah diingat. Yang pertama, akui. Sadari dulu emosi apa sih yang teman-teman pendam. Mungkin yang tadi kalian share ketika aku nanya tentang pesan yang nggak aman dan pesan yang bahagia. Nah, akui dulu bahwa kalian merasakan itu. Terima bahwa, oke, aku marah ketika ini. Aku kesal ketika ini. Tapi aku juga senang ketika ini, gitu misalnya. Terus kalian juga bisa tuh menyalurkannya ke hal-hal yang bermanfaat. Contohnya kayak meditasi yang tadi ya. Atau kayak menulisnya di journaling. Kalau kalian bingung mau nulis apa, di jurnalnya yang jiwa.club itu ada pertanyaannya sih, bisa dipandu. Karena aku juga sebenarnya tipe yang nggak suka nulis, karena aku nggak tahu apa ya yang harus ditulis gitu. Tapi ketika ada contoh-contoh pertanyaannya, aku jadi bisa merefleksikan, oh iya ya, ternyata hal-hal ini loh yang bikin aku nggak senang, hal-hal ini loh yang bikin aku senang. Terus yang kedua, kita beri 7 kata ajaib. Nah, ini aku juga lihat dari salah satu website-nya dari psikolog gitu. Dia bilang dia punya 7 kata ajaib yang biasanya dia ajarkan ke kliennya. Contohnya ada di layar tuh teman-teman ya. Yang pertama, aku menyayangimu. Bilang ke diri kalian bahwa aku menyayangimu gitu ya. Aku tidak menunggu disayangi orang lain, tapi aku dulu yang cinta sama diriku. Kemudian yang kedua, aku mendengarkanmu. Yang ketiga, kamu tidak layak untuk disakiti. Kadang kita ngerasa ketika orang lain jahat sama kita, ya emang kita pantas disakitin. Padahal sebenarnya enggak, teman-teman. Yang keempat, maafkan aku. Mungkin kita terlalu keras sama diri kita sendiri. Kita terlalu menuntut dia untuk nggak mengekspresikan perasaan. Gitu ya. Dan yang kelima, aku memaafkanmu. Setelah minta maaf sama diri sendiri, maafin juga diri kalian sendiri. Kemudian yang keenam, terima kasih. Seperti yang tadi disampaikan di meditasi ya. Terima kasih banyak sudah kuat sampai saat ini, sudah bertahan hingga saat ini, sudah berjuang hingga saat ini, teman-teman tuh hebat loh. Kemudian yang ke-7 tuh yang terakhir ya. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Apapun yang kita alami dari keputusan kita, apapun yang kalian rasakan, senang atau sedih, aku yakin itu teman-teman udah melakukan yang terbaik gitu. Jadi hargai itu. Lalu yang ketiga, cari bantuan jika perlu. Nah, di sini teman-teman nggak usah gengsi gitu ya kalau nggak bisa menjalankan sendiri, karena memang nggak semua hal bisa kita selesaikan sendiri. Jadi kalau kalian udah ngerasa nggak nyaman banget dengan perasaannya, jangan ragu untuk cerita ke profesional kesehatan mental. Tapi kalau belum berani ke psikolog atau ke psikiater, coba ke orang-orang sekitar yang kalian percaya dan yang kalian nyaman aja. Gitu. Yang penting kalian nggak ngerasa sendiri. Gitu. Nah, ini rumus ABC ala Raras. Semoga mudah teman-teman pelajari ya. Semoga juga mudah nantinya untuk teman-teman praktikkan setelah ini. Boleh selanjutnya? Nah, ini. Sebelum sesi ini berakhir, aku mau nanya dong. Dari 7 kata ajaib itu, apa sih yang pengen teman-teman kasih buat diri kalian sendiri? Yang paling pengen kalian kasih ya? Pasti pengen ngasih semuanya sih. Tapi yang paling pengen banget kalian bilang ke diri kalian sendiri. Kayak ini ada nih, kamu gak selamanya bodoh ya. Kamu berharga, setuju banget. Semangat, jangan pantang menyerah. Kamu hebat. Kasih ya udah bertahan. Terima kasih udah kuat sampai saat ini. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Kamu gak pantas disakiti. Kamu kuat. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Ini juga ada nih yang share lewat direct message ke aku ya, katanya kata-kata yang selalu dia mana nih hilang dia. Oh ini, kata-kata yang selalu diucapkan saat down adalah semangat, semangatlah, masa enggak, orang kamu udah lewatin semua ini di masa lalu, masa sekarang mau putus asa. Itu mungkin teman-teman juga punya ya mantra-mantra untuk diri kalian sendiri. Jangan lupa mantranya jangan cuma disebutkan di hari ini, tapi disebutkan secara berkala supaya kalian tahu bahwa kalian itu udah berjuang sampai saat ini, kalian hebat, yuk kita jalan lagi. Oke, selanjutnya di slide selanjutnya sih ada referensi yang aku pakai, jadi teman-teman bisa
share aja, bisa baca-baca lagi di referensinya. Kalau ini sedikit quotes, aku mau mengajak teman-teman untuk menyadari sosok anak kecil dalam diri yang butuh diterima dan dicintai. Gitu, karena yang mampu menolong diri kamu adalah kamu sendiri. Next. Ini referensinya, teman-teman bisa baca di sini ya kalau misalnya mau baca lebih lengkap. Dan selanjutnya, ini di next slide, ini terakhir sih dari aku. Aku senang banget teman-teman ngajakin aku untuk sharing di sini gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang mau sharing bareng lagi, kita kolaborasi lagi untuk edukasi kesehatan mental, boleh banget hubungin aku di linktree.com/puturaras. Di situ bisa ada informasi untuk kolaborasi bareng aku, dan ada juga tuh tumbuh bersama Raras, itu aku isi pengalaman-pengalaman webinar aku sebelumnya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau cari tahu lebih banyak tentang inner child, ada di situ. Kalian bisa cek aja di podcastnya Love Your Inner Child atau di artikel tentang inner child. Semuanya ada di link itu ya. Kalian bisa cek. Oke, sekian dari aku. Terima kasih banyak. Kita lanjutkan di Q&A ya teman-teman. Oke, boleh. Langsung kita ke tanya jawab. Ini kita nunggu Verlin dulu atau gimana nih? Atau aku boleh bacain pertanyaannya? Kak, kedengaran Kak? Oh ya, kedengaran. Oh ya, maaf Kak tadi, aduh aku lag Kak, aduh maaf banget ya Kak. Oh ya, Gak terima apa-apa, kasih wajar. banyak sebelumnya Kak Raras udah nge-share materi tentang how to deal with inner child hari ini. Nah sekarang kita akan langsung beranjak ke sesi Q&A nih teman-teman. Ayo siapa yang excited? Tapi sabar dulu ya teman-teman. Sebelum sesi Q&A ini, aku akan membacakan rules dan sistematika sesi Q&A kali ini. Rules dan sistematika sesi Q&A ini adalah bagi teman-teman yang berada di Zoom dan ingin bertanya, teman-teman bisa langsung chat pertanyaannya di kolom chat ya. Jangan lupa untuk menulis chatnya untuk everyone, bukan private. Kalau teman-teman mau langsung nih, misalnya sama Kak Rara seperti interaksi, boleh juga ya. Oke, nomor 2, mohon untuk memperkenalkan diri sebelum bertanya, baik bertanya di chat maupun berbicara secara langsung. Oke, yang terakhir nomor 3, mohon untuk tidak spam chat di dalam kolom chat Zoom. Oke, sebelumnya teman-teman aku ada semacam pengumuman nih. Jadi karena keterbatasan waktu kita webinar ini, panitia akan memilih 5 pertanyaan terbaik yang akan disampaikan dan dijawab oleh Kak Raras. Oke, semuanya yang mau nanya langsung aja boleh chat atau ngomong langsung ya. Silakan. Oke Kak, sambil nunggu-nunggu pada nanya nih ya, mungkin kita ngobrol-ngobrol sebentar kali ya Kak. Gimana Kak kabarnya hari ini? Seneng nggak Kak? Kabar baik. Senang banget sih, ternyata rame banget ya. Maksudnya aku nggak nyangka bahkan sampai ada 300 orang yang share di sini. Gitu ya, makanya aku kayak wow banget, excited banget gitu. Saya tadi kan awal-awal kita baru masuk kan 100 kan, ternyata. Dan yang bikin aku senang adalah karena kalian itu usianya masih SMP SMA, tapi kalian tuh udah mau belajar tentang kesehatan mental. Itu sih yang aku suka banget gitu. Jadi harapannya Daily Youth ini itu ya bisa jadi wadah juga buat teman-teman SMP, SMA gitu ya untuk mengenal kesehatan mental. Kak, terima kasih banyak atas wish-nya ya Kak. Oke Kak, tadi aku mau nanya-nanya sedikit kali ya tentang materi kita yang tadi. Nah, tadi ada Kak Raras ada bilang kalau misalnya kayak kita merasa udah terlalu battle up banget sama inner child ini, kita mendingan kayak seek profesional kayak psikologi atau psikiater atau teman-teman yang kita percaya. Nah, gimana nih Kak cara push diri kita untuk kayak push diri kita untuk cerita gitu. Soalnya kadang kan kita kayak tahan terus nggak mau soalnya kayak malu, gengsi gitu atau gitu Kak. Oke, memang cerita ke orang lain itu nggak mudah ya. Nggak hanya ke profesional kesehatan mental, bahkan kadang cerita ke teman yang kita percaya aja tuh nggak mudah juga. Gitu. Yang pertama, kalau kata aku, coba kalian cari tahu dulu sebenarnya apa sih yang bikin nggak nyaman. Apakah dulu pernah punya pengalaman cerita, terus disalahkan jadi nggak nyaman. Gitu, karena tiap orang beda-beda. Gitu.
Terus yang kedua, kalau untuk ke profesional kesehatan mental sendiri, teman-teman harus tahu bahwa kita tuh punya kode etik. Jadi ketika kalian cerita, itu udah pasti ceritanya aman, terjamin rahasia, bahkan nggak akan diceritakan ke sesama psikolog juga. Gitu. Jadi kalau salah satu ketakutan kalian takutnya nanti psikolognya ngebocorin atau ngegosipin ke teman-temannya, itu nggak akan, karena itu artinya kita udah melanggar kode etik. Gitu, dijamin aman. Terus yang ketiga, memang kalau kalian mencari bantuan profesional kesehatan mental, itu tuh sama kayak nyari jodoh. Jadi emang cocok-cocokan gitu. Dan nggak masalah kalau misalnya kalian cari psikolog, terus ternyata kayaknya aku nggak nyaman deh, kayaknya kurang bisa terbuka, nggak apa-apa, bilang aja ke psikolognya. Kalian nggak akan dipaksa untuk lanjut, tapi akan di-refer atau akan dialihkan ke rekan yang lain. Gitu. Jadi kalau kataku itu sih, cari tahu dulu apa yang bikin gak nyaman, tenang aja, rahasianya bakal terjamin, dan anggap aja kalau nyari psikolog itu kayak nyari jodoh gitu. Baik, terima kasih Kak Raras atas jawabannya. Oke, sekarang aku mau baca ini beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah panitia pilih. Oke, yang pertama dari siapa ini? Sebentar ya Kak. Oke, namanya dari Meisha. Saya Meisha, mau bertanya, saya pernah dibully waktu kecil. Sampai sekarang saya dendam dengan mereka. Bagaimana cara mengatasinya ya Kak? Terima kasih. Kayak dendam sama teman ketika masih kecil ya? Iya, betul. Soalnya dia dulu pernah dibully waktu kecil. Oke. Bully itu memang salah satu hal tidak menyenangkan yang sangat kuat banget yang mempengaruhi kita hingga saat ini. Tapi kalau tadi itu dari ceritanya itu dari Meisha ya kalau nggak salah. Meisha kan ceritanya itu terjadinya dulu ya. Nah menurut aku yang pertama perlu Meisha sadari adalah itu terjadinya dulu dan saat ini Meisha ada di lingkungan yang aman. Gitu, tapi lihat lagi ya apakah saat ini kamu masih dibully atau enggak. Karena kadang memang yang bikin kita tetap ngerasa nggak enak itu tuh ingatan kita akan masa lalu. Kita kadang suka lupa bahwa kita tuh udah aman loh ada di lingkungan saat ini. Gitu. Jadi yang pertama menurutku itu dulu ya Meisha ya. Kita sadari bahwa sekarang kamu ada di sini, kamu sudah tidak ada di dekat teman-teman kamu dan kamu aman untuk saat ini. Gitu. Yang kedua kalau terkait dendam itu sebenarnya kan kalau kita diajarkan secara agama itu nggak baik ya, karena memang kalau kita menyimpan sesuatu yang nggak enak ke orang lain, itu memang hasilnya pasti di kitanya juga akan mengganjal. Tapi karena aku tahu setiap individu itu unik gitu, dan kalau dari psikologi kan kita tidak mencampurkan dengan agama, jadi kalau aku membalikan lagi itu ke Meisha, gitu, apakah ketika Meisha mempunyai dendam, itu mengurangi rasa nggak enak kamu, atau mengurangi rasa nggak nyaman kamu setelah dibully atau enggak? Kalau ternyata nggak ada ngaruhnya, kalau menurutku sih ya jangan dilanjutkan gitu. Sekarang kita fokus aja kira-kira apa ya yang bisa kamu lakukan untuk mulai mengurangi rasa nggak enak dari bully itu. Misalnya dengan mencari lingkungan pertemanan lain yang lebih suportif. Kalau dulu mungkin memang teman-temannya nggak suportif ya ke kamu ya, jadi suka menjelekan. Jadi sekarang adalah ketika kamu tahu dibully itu nggak enak, berteman dengan orang yang seperti ini itu nggak enak gitu ya, diomongin seperti ini itu nggak enak, coba kamu cari lingkungan pertemanan lain yang memang suportif ke kamu gitu, yang memang menyayangi kamu. Karena biasanya memang ketika kita punya teman yang baik, kita punya teman yang nemenin kita, itu bisa sedikit mengurangi rasa nggak nyaman kita atau pengalaman masa lalu kita tentang dibully. Itu kalau dari aku. Semangat ya, Meisha. Baik, terima kasih Kak Raras atas jawabannya. Oke, next ada pertanyaan lagi nih dari, wah nggak ada namanya nih. Oke, aku bacain aja deh. Kak, aku mau tanya, sekarang tuh ada beberapa tanggapan orang yang memiliki mental health atau inner child dan sebagainya. Mereka malah beranggapan kalau si mental health itu kurang iman lah, kurang ibadah lah, kurang inilah, itulah, dan lain-lain. Nah, harusnya kita menanggapi bagaimana ya Kak, dan cara untuk take care of them itu gimana ya Kak? Oke, tadi juga pas banget tuh ada yang private chat ke aku ya, nanya tentang kayak gitu. Gimana kalau ada orang yang bilang ke kita itu nggak sehat mental karena kurang ibadah. Yang pertama, teman-teman harus tahu, nggak ada penelitian manapun yang menemukan korelasi antara ibadah dengan sehat mental. Itu nggak ada. Kalau teman-teman di sini tahu yang namanya Dr. Jimmy Adrian, dia salah satu psikiater influencer, aku pernah ikut webinarnya, beliau pun menyatakan hal yang sama. Jadi udah terkonfirmasi ya, nggak ada hubungannya antara kurang ibadah dengan nggak sehat mental. Jadi kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, kalau menurut aku sih nggak usah didengerin gitu. Karena berarti dia emang nggak tahu aja yang nyatanya kayak gimana. Kalau menurut aku sendiri, sehat mental itu kompleks. Bukan cuma tentang keagamaan, mungkin agama itu bisa membuat kita merasa tenang gitu. Jadi secara emosional kita merasa tenang, kita dekat dengan Tuhan, tapi itu bukan satu-satunya.
bisa jadi kita memang punya gangguan yang memang harus diobatin teman-teman, yang memang harus diterapi gitu. Jadi nggak nyambung kalau kata aku kalau ada yang bilang itu karena kurang bersyukur. Itu aja sih kalau kata aku. Jadi menurut aku kalau misalnya ada orang kayak gitu diabaikan aja, atau kalau misalnya kalian mau mengedukasi dia juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kan ada ya kadang orang-orang yang suka bandel, nggak mau dengerin pendapat gitu ya, nggak mau dikasih argumen, ya udah biarin aja gitu. Selama kalian tahu bahwa kalian itu kurang bersyukur itu nggak ada hubungannya sama gangguan kesehatan mental yang lagi kalian alami gitu. Baik, terima kasih Kak Raras udah ngejawab. Ternyata dari pertanyaan dari Marcella. Terima kasih Marcella. Oke, next. Ada pertanyaan lagi nih Kak. Halo Kak, perkenalkan nama saya Kofifa MA Aulia Cendekia Palembang. Saya mau bertanya perihal journaling Kak. Baiknya ketika menulis journaling tentang emosi-emosi negatif kita, baiknya ditulis tulisan itu tidak kita baca kembali atau kita baca kembali ya Kak. Terima kasih Kak. Oke, kalau untuk itu sih sebenarnya dibebaskan ya. Jadi mau kalian baca ulang mau enggak juga nggak masalah. Tapi kalau aku biasanya diajarkan ketika awal nulis, itu kalian benar-benar tulis aja. Jadi nggak usah misalnya nulis satu kalimat dibaca tuh nggak usah. Jadi ketika awal nulis, baru nulis, tulis aja semua, benar-benar semua yang kalian rasakan, yang lagi kepikiran, nggak usah difilter, tulis semuanya. Nah, dibaca lagi itu ketika udah selesai. Karena biasanya ketika kita menuliskan benar-benar apa yang pengen kita tuliskan, itu akan mengalir yang sebenarnya gitu. Dibanding kalau kita pause gitu, kayaknya itu akan ada yang difilter. Gitu. Jadi kalau kata aku pas nulis, lanjut aja nulis semuanya, tapi nanti kalian tuh bisa ulas lagi, kalian bisa baca ulang lagi untuk merefleksikan, oh ternyata hari ini tuh yang aku rasakan ini ya. Gitu. Nah, ini menurutku menarik banget sih karena journaling itu kalau kalian punya instruksi pertanyaannya gitu ya, dan kalian punya temanya, hari ini aku mau nulis tentang apa, itu sangat membantu banget. Dan aku terbuka banget, silakan teman-teman nyobain ya yang jiwa.club, karena aku juga penasaran nih teman-teman nyobainnya gimana, nyobainnya pengalamannya gimana. Aku juga baru coba yang bersyukur, aku belum coba yang lain. Teman-teman boleh banget, dan kalau misalnya nanti mau share pengalamannya ke aku boleh banget. Nanti kita bikin sesi journaling bareng-bareng. Terima kasih Kak Aras udah menjawab. Oke, next ada lagi nih Kak dari Hilda Faidah. Saya Hilda Faidah dari Tasikmalaya. BTW saya udah bekerja, hehe. Saya pernah lihat podcast menerangkan bahwa inner child yang terluka itu karena kita yang menghendaki dan memberi jalan. Betul atau tidak? Kemudian, jika iya, maksud dari membiarkannya tuh gimana ya Kak? Sedangkan inner child kan masa kecil, dan dampak inner child kan kerasanya pas udah dewasa. Terima kasih, Kak. Oke, tadi siapa yang nanya namanya? Dari Kak Hilda Faidah. Oh, Hilda. Oke, Hilda, terima kasih banyak pertanyaannya. Sebenarnya memang ada benarnya bahwa apa yang kita alami sekarang itu atas kehendak kita, atas penilaian kita. Gitu. Ketika kalian misalnya menganggap masa kecil yang gak enak itu adalah sesuatu yang gak enak, dia bisa dia menimbulkan dendam kayak tadi gitu ya. Itu kan pilihan kita. Kita yang memilih untuk merasakan itu gak enak. Kita yang memilih untuk terus memikirkan itu. Dan yang namanya mengabaikan, itu maksudnya bukan mengabaikan peristiwanya, karena kan itu benar ya, kayak tadi kata Hilda bilang, itu udah di masa lalu. Yang dimaksudnya mengabaikan adalah ketika kalian mengabaikan perasaan yang muncul saat kalian mengingat itu. Contohnya, misalnya ketika mengingat itu kalian sedih. Habis itu kalian tahan tuh kayak, udahlah paling sedihnya juga besok hilang. Kalau nggak kalian kesel, aduh kesel, tapi kan nggak boleh ya kalau kesel sama orang. Kan misalnya diajarin sama orang-orang kan nggak boleh kalau kesel, kita itu harus sayang terus sama sesama dan segala macam. Nah itu bisa jadi namanya mengabaikan. Padahal sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah sadari dulu, terima dulu, karena itu tuh bentuk kita kenal sama diri kita juga. Jadi ketika kita tahu, oh ketika aku dibully sama dia, aku kesal, aku marah, nggak apa-apa, wajar. Jadi selanjutnya kalian tahu bahwa berarti aku perlu mencari orang yang nggak akan ngebully aku. Karena kalau aku temenan sama yang suka bully lagi, aku akan ngerasa marah lagi, aku akan ngerasa kesal lagi. Gitu. Itu yang namanya mengabaikan. Kalau kalian tidak memproses itu. Gitu. Jadi itu bisa dicoba ya Hilda ya. Gitu, untuk mulai merasakan apa yang sebenarnya kamu rasakan. Baik, terima kasih Kak Raras udah menjawab pertanyaan hari ini. Oke, ini yang paling terakhir nih. Itu paling terakhir, kakak yang raise hand mungkin kakak mau nanya Kak Nuril. Silakan Kak. Silakan. Iya Kakak, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nuril Mufliha Afilia.
Saya izin bertanya. Maaf agak melenceng dari pembahasan sedikit ya. Inner child kan merupakan sekumpulan peristiwa yang baik ataupun buruk pada masa kecil yang dapat membentuk kepribadian. Nah, masa anak-anak sendiri ditempuh ketika di bangku playgroup, TK, dan SD. Tidak jarang juga kita dapati seorang guru playgroup, TK, ataupun SD yang sekaligus berperan sebagai orang tua. Mereka itu belum bisa memberikan pola pengasuhan yang baik bagi anaknya sendiri. Meskipun ketika dia menjalankan perannya sebagai guru dapat menjalankannya dengan baik. Hal tersebut dapat memberikan dampak buruk jangka panjang kepada sebagian anak di Indonesia seperti takut berpendapat, introvert, dan lain-lain. Bagaimana tanggapan Kak Raras mengenai masalah tersebut dan bagaimana peran yang dapat kita lakukan sebagai remaja yang merupakan perubah beradaban agar guru-guru di Indonesia yang merupakan panutan orang tua dalam mengasuh anak itu dapat melakukan pola pengasuhan yang baik bagi anaknya sendiri dan peserta didiknya. Terima kasih Kakak. Oke, terima kasih banyak Nuril. Pertanyaannya sangat komprehensif banget ya, seneng banget dengarnya. Benar tadi kata kamu bahwa guru itu adalah cerminan orang tua kita di rumah. Tapi tetap yang namanya pengasuhan itu tetap besarnya itu di orang tua, walaupun kita lebih sering ketemunya sama guru, gitu ya. Kalau menurut aku sendiri, perilaku, perasaan, dan perbuatan orang lain, pikiran, perasaan, dan perbuatan orang lain, itu ada di luar kendali kita. Jadi kadang memang kita tuh nggak punya kendali teman-teman terhadap apa yang orang tua kita lakukan, termasuk apa yang guru kita lakukan. Kita nggak bisa tiba-tiba gitu ya, bilang ke guru kita bahwa, Bu, aku mau diajarinnya kayak gini dong. Kalau nggak bilang ke papa sama mama gitu ya, Mah jangan kayak gini dong, Pah jangan kayak gini dong. Nggak bisa langsung seperti itu. Sebenarnya bisa aja kita bilang, tapi kan tetap perilaku mereka itu di luar kendali kita. Kita bisa bilang apa yang kita mau, tapi kita nggak bisa memaksa mereka untuk berperilaku sesuai yang kita mau. Itu tuh yang perlu teman-teman sadari. Gitu supaya kedepannya teman-teman nggak nyalahin orang tua atau nggak nyalahin guru ya gitu, karena mungkin mereka punya alasannya sendiri-sendiri. Kalau dari aku sih mungkin bisa dimulai dari teman-teman dulu nih. Jadi dari kaliannya udah sadar, sehingga apapun yang nantinya dilakukan oleh guru, dilakukan oleh orang tua, itu kalian udah tahu cara ngefilternya. Mana hal yang memang bagus untuk dicontoh, mana hal yang emang nggak nyaman dan diabaikan aja. Gitu. Tapi kan ada ya beberapa guru yang dia tuh mau ya dari muridnya gitu, dia mau untuk mendapatkan masukan dari kita, itu kalian boleh banget. Misalnya kalian share gitu, kalau misalnya lagi berkegiatan di sekolah, kalian mengajukan ide, misalnya, Bu, boleh dong sekarang kita belajarnya menggunakan games misalnya. Jadi kan berasa main ya, kayak berasa anak-anak gitu. Nah itu boleh banget. Jadi dari kaliannya misalnya menyiapkan ide kegiatan yang menyenangkan yang bisa dilakukan oleh guru dan juga teman-teman yang lain. Karena kadang kalau guru kan mungkin nggak kepikiran ya karena udah fokus sama konten materinya. Jadi teman-teman boleh nih sebagai agen perubahan untuk menciptakan ide kegiatannya. Kalian misalnya mau ngadain webinar kayak, Bu, mau dong sekarang kelasnya kita bikin kayak semacam webinar aja. Kita undang pembicara dari luar misalnya. Atau kita bikin jadi games misalnya. Gitu. Contohnya kayak gini kan, ini bahkan teman-teman SMP SMA udah bisa ngadain webinar yang 300 peserta. Bahkan aku pun mungkin nggak bisa gitu ngadain webinar segede ini. Nah, menurutku itu sih. Jadi mulai dari kita dulu, harapannya nanti orang-orang di sekitar kita bisa mencontoh apa yang kita perbuat. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Raras udah bersedia untuk menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita nih. Oke teman-teman, sesi Q&A sampai ditutup ya teman-teman. Terima kasih kepada semua yang sudah bertanya di webinar hari ini. Oh ya, sebelumnya teman-teman, aku ada pengumuman lagi nih. Waduh, banyak ya pengumumannya. Oke teman-teman, jadi tadi teman-teman yang udah bertanya, itu kan ada 5 orang ya. Nih teman-teman akan mendapatkan goodie bag dari Ines Cosmetics nih. Jadi waduh, keren banget kan? Oh ya teman-teman, ada mungkin di webinar kali ini ada surprise kecil ya. Salah satunya yang tadi, nah satu lagi nih, teman-teman boleh membuat kesimpulan di Instastory masing-masing. Nanti bisa di-tag IG-nya Deliut, IG-nya Kak Raras, pembicara kita yang kece hari ini. Jangan lupa tag juga Ines Cosmetics. Nah, nanti untuk hal ini akan disampaikan lagi selanjutnya di grup WA webinar ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah bertanya. Oke, mungkin dari Kak Laras ada closing statement, Kak, sebelum saya mengalihkan sesi kali ini kepada Kak Ayu Sukma, selaku MC kita hari ini.
Oke, kalau dari aku sih mungkin terima kasih dulu ya ke teman-teman Daily Youth dan teman-teman peserta yang udah menghadiri acara hari ini. Ketahuilah bahwa dengan kalian menghadiri acara ini, itu adalah salah satu bentuk kalian mau belajar. Kalian mau berusaha untuk menjaga kesehatan mental kalian. Dan itu perlu kalian apresiasi, karena nggak semua orang sadar akan itu. Jadi terima kasih banyak teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk belajar dan berdiskusi hari ini. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Dan kalau tadi nih sebenarnya ada beberapa dan banyak sih sebenarnya yang direct message ke aku via chat. Mohon maaf mungkin nggak bisa jawab semuanya. Jadi boleh banget teman-teman yang mau nanya-nanya lagi ke aku bisa ke DM Instagram aja ke @puturaras. Sekalian kalau mau tag tadi ada kesimpulan atau sharing tentang manfaat yang didapat hari ini juga boleh banget tag ke aku. Jadi aku sangat terbuka untuk meladeni semua pertanyaan dan obrolan teman-teman, termasuk yang mau belajar meditasi dan journaling, juga boleh banget tanya-tanya ke aku, nanti kita belajar bareng ya. Dan ini gratis teman-teman, jadi aku nggak mau mungut biaya kok. Langsung aja, oke? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Raras atas closing statement-nya. Oh ya teman-teman, berhubungan nih, tadi Kak Raras kan nge-share jiwa.club ya, bisa diimplementasikan banget loh teman-teman dari meditasinya, journalingnya, boleh dilakuin banget loh teman-teman. Oke, baik. Mungkin sampai sini aja kali ya. Terima kasih banyak Kak Rara sekali lagi. Saya alihkan kepada Kak Ayu Sukma selaku MC webinar kita hari ini yang sangat kece. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Verlin dan juga Kak Raras. Materinya sangat menarik sekali ya teman-teman, dan tentunya penting sekali nih buat kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum menutup acara webinar nih teman-teman, saya akan mengumumkan pemenang lomba TED Talk dan juga desain poster yang bertemakan kesehatan mental. Karena seperti yang sudah kita ketahui, Daily Youth selain mengadakan webinar, Daily Youth juga mengadakan perlombaan untuk seluruh membernya. Nah, sembari mendengarkan pengumuman pemenang lomba, peserta diharapkan untuk mengisi link kehadiran yang sudah dibagikan pada kolom chat Zoom dan juga yang sudah dibagikan pada kolom chat Zoom. Nah, untuk member Daily Youth yang hadir pada acara webinar hari ini, apakah kalian sudah siap? Baik. Untuk seluruh member, dimohon untuk yang tegang santai saja. Nah, saya akan mulai dari juara 3 lomba desain poster. Juara 3 lomba desain poster diraih oleh Syahnastasia Aisyah dengan peralihan poin 90/100. Wah, keren sekali ya teman-teman posternya Tasya. Bisa diberikan tepuk tangan yang meriah untuk Tasya. Baik, juara 2 desain poster diraih oleh Rivena Amalia dengan perolehan nilai 91/100. Yeay. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Rivena, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan mengumumkan juara 1. Sudah ditunggu-tunggu sekalian nih teman-teman juara satunya. Nah, untuk juara 1 desain poster diraih oleh Friska Alfiona dengan perolehan nilai 95/100. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Friska, teman-teman. Posternya sangat kreatif sekali dan tentunya keren sekali ya, teman-teman. Selamat ya untuk ketiga pemenang lomba desain poster. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengumumkan pemenang lomba TED Talk. Baik, saya akan mulai dari juara 3. Juara 3 lomba TED Talk diraih oleh Kalfifah dengan peralihan poin 87/100. Nah, ini kita ada cuplikan videonya sedikit. Menulis adalah kegiatan dengan sejuta manfaat. Selain mengasah otak, menulis juga sangat berguna bagi kesehatan mental. Karena mental yang sehat adalah kunci utama untuk lebih bahagia dan produktif. Baik, sangat keren sekali ya teman-teman. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Kak Kofifa. Nah, juara 2 lomba TED Talk diraih oleh
Tika Amalia dengan peralihan poin 88/100. Sudah banyak dibicarakan, sayangnya kesehatan mental masih dianggap stigma bagi beberapa orang. Indonesia dengan segala keunikannya menganggap bahwa orang dengan masalah kesehatan mental adalah orang gila atau kerasukan setan. Aduh, keren sekali ya teman-teman. Bisa diberikan tepuk tangan yang meriah. Nah, ini nih yang kita tunggu-tunggu, juara 1 lomba TED Talk. Dan tentunya sangat keren sekali dan judulnya juga sangat menarik, teman-teman. Baik, juara 1 lomba TED Talk diraih oleh Tiara Kotrunada dengan peralihan poin 95/100. Yeay. Tapi mental juga nggak kalah penting. Ayo peduli, saling rangkul, jangan tabu, lawan mental illness dan segala stigmanya. Yeay, keren sekali Tiara ya. Baik, saya ucapkan selamat kepada seluruh pemenang lomba TED Talk maupun lomba desain poster. Semoga kalian bisa lebih semangat lagi dan juga bisa lebih peduli lagi ya terhadap kesehatan mental. Nah, untuk para pemenang lomba akan mendapatkan sertifikat sebagai pemenang lomba dan tentunya juga akan mendapatkan goodie bag dari Ines Cosmetics. Baik, untuk teman-teman yang belum dapat, saya harap teman-teman tidak berkecil hati karena teman-teman masih punya banyak sekali kesempatan dan teman-teman masih punya waktu untuk belajar lebih baik lagi untuk perlombaan Daily tahun depan. Semangat! Baik teman-teman semua, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ines Cosmetics selaku sponsorship kita hari ini, dan juga terima kasih kepada seluruh media partner yang sudah mendukung acara webinar hari ini, diantaranya yaitu @poincampus, @webinar psikologi, @media.partner, @sejutacita, dan @_info-webinar. Baik, teman-teman semua diharapkan untuk mengaktifkan fitur kameranya ya teman-teman, karena kita sedang ada di sesi dokumentasi nih. Untuk kakak panitia, apakah sudah siap untuk mendokumentasikan? Halo kakak panitia. Halo, ayo kita foto. Halo semua. Oke, Ramin ya. Aduh, ada 9 slide. Oke, semua on cam ya kalau bisa. Kita mau dokumentasi. Oke. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. Kalian tetap senyum aja ya. Soalnya nggak tahu nih nanti kalian di mana. Oke, set 2. 1, 2, 3. Oke, set ketiga. Ini banyak friend. Sabar ya. Yuk yang bisa on cam. Semangat Kak Panitia. Oke, set ketiga. 1, 2, 3. Oke. Set keempat. Bentar. Oke, set keempat. 1, 2, 3. Oke. Set kelima. Oke, ini semua udah nggak ada yang on cam lagi ya. Kayaknya nggak perlu deh. Udah semua nih. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih banyak kakak panitia. Baik teman-teman semua, karena tadi di awal kita sudah mengawalinya dengan doa, maka marilah kita mengakhiri juga dengan doa. Kita berdoa menurut keyakinan dan juga kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Nah, untuk seluruh peserta webinar, link evaluasi dan juga link e-sertifikat akan dibagikan melalui grup WhatsApp 1 jam setelah webinar selesai. Maka dari itu teman-teman jangan keluar dulu dari grup WhatsApp-nya ya. Nah, untuk 5 pertanyaan terbaik pada sesi Q&A tadi, panitia webinar juga akan menginformasikannya pada WhatsApp ya teman-teman. Nah, kita sudah ada di penghujung acara nih.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah hadir dan mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih juga kepada Kakak Raras yang sudah bersedia menjadi narasumber kami hari ini. Dan tentunya materinya sangat bermanfaat sekali teman-teman. Dan terima kasih juga kepada sponsorship dan juga seluruh media partner yang sudah mendukung webinar kami hari ini. Baik teman-teman semua, sekian webinar kami hari ini. Saya perwakilan dari seluruh panitia mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan kata ataupun kesalahan teknis yang terjadi saat webinar berlangsung. Dan akhir kata saya ucapkan selamat sore dan sampai jumpa di acara webinar Daily Youth selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dadah. Asik, Kak. Sama-sama. Terima kasih. Thank you, Daily Youth. Udah join. Selamat teman, happy weekend. Terima kasih Kak Terima kasih, Rara. Kak. Terima kasih banyak ya. Selamat Love, sore. love, love, love. Terima kasih semua. Sampai jumpa lagi. Yeay. Terima kasih Kak Ayu support MC kita yang Yeay. Bye. Aduh, maaf nih tadi ada kesalahan teks. Oh iya. Aduh, makasih semua yang udah sabar. Kalian baik-baik Nah, banget. sertifikatnya dibagikan pada grup WA ya teman-teman. Karena tadi Aku izin live ya teman-teman Daily Youth, terima kasih banyak.